Selamat pagi. Hari ini kita akan mulai materi pelajaran dari buku tematik subtema 4. Ya, kita sudah masuk ke subtema 4 ya. Pembelajaran 1 dan 2. Kalau di subtema 3 kemarin kamu sudah belajar pertumbuhan dan perkembangan hewan, di subtema 4 ini kamu akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya, Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada berbagai jenis tanaman. Ada kentang, ada singkong, ada pohon pisang, dan lain sebagainya. Mari kita baca tentang pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Pertama, di dalam biji itu ada embrio atau calon tumbuhan baru. Lalu, di dalam biji itu juga ada kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Lalu, di bagian luarnya disebut itu selimut biji. Gunanya itu untuk melindungi biji. Jadi, itulah bagian-bagian dari biji. Pernahkah kalian melihat tanaman semangka? Bagaimana cara menanam tanaman semangka? Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah gambar daur hidup semangka. Daur hidup itu diawali dari biji. Jika diletakkan di tempat yang sesuai, biji akan berkecambah. Tempat yang sesuai untuk pertumbuhan biji adalah tempat yang basah. Selanjutnya, kecambah tumbuh menjadi bibit semangka. Bibit semangka akan tumbuh menjadi tanaman semangka. Setelah mencapai usia tertentu,
tanaman semangka berbunga. Setelah mengalami penyerbukan, bunga semangka berubah menjadi buah. Di dalam buah semangka terdapat biji semangka. Setelah buahnya masak, biji yang ada di dalamnya dapat ditanam sehingga dapat menjadi bibit. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Gambar tersebut adalah gambar cocor bebek, pohon pisang, dan bambu. Semua tanaman itu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mosaik. Mosaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Kepingan benda-benda yang dapat dijadikan bahan untuk mosaik adalah potongan kertas, potongan keramik, potongan daun, dan potongan kayu. Ikutilah langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mosaik. 1. Ambillah beberapa helai daun. 2. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. 3. Tempelkan potongan daun tersebut pada gambar. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mosaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus disyukuri. Udin dan kawan-kawan akan membuat mosaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Di sini kita akan belajar tentang pembagian. Di kelas 2 kamu sudah belajar tentang pembagian. Nah, di kelas 3 ini juga kita akan belajar tentang pembagian ya. Pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Di sini ada pembagian 10 dibagi 2. Karena ada 10 biji kacang merah yang dibagi dengan kedua kelompok. Berarti bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2. Itu bisa kita cari dengan pengurangan berulang. Berarti kita cari dengan cara pengurangan berulang terus-menerus sampai hasilnya berakhir 0. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ya. Jadi pengurangannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa kita tulis bentuk panjangnya sebanyak 5 kali. 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. Bukan hasilnya yang ini ya, bukan hasilnya 0 ini, tapi hasil dari pengurangannya. Jadi, banyaknya biji kacang merah yang diterima setiap kelompok ada 5. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya 52 dibagi 2. Kita akan pergunakan cara pembagian susun ke bawah. Ya. 52 dibagi 2.
kita ambil satu angka yang paling depan yaitu 5. Lalu kita bagi 2. 5 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Kita cari tahu dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 1 dikurang 2, apakah bisa? Tentu tidak bisa. Berarti hasil akhirnya bukan 0. Ada berapa di sini pengurangannya? Ada 2 ya. Sisa 1. Maka kita tulis 2, sisa 1. 2-nya ini kita letakkan di atas. Ya, kita letakkan di atas. Jadi 5 dibagi 2 hasilnya 2, walaupun sisanya ada 1. Sekarang kita balik, ya, kita balik. Kalau dari atas ke bawah itu kita kali. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya, kita tulis di bawah 5. Lalu kita kurangi. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Ya, kita selanjutnya angka 2 ini kita turunkan ke bawah. Jadi hasilnya 12. Lalu kita bagi, ya. Lalu kita bagi 12 dibagi 2. Kalau dia naik ke atas berarti dia dibagi. 12 dibagi 2 sama dengan, kita pergunakan 12 dibagi 2, kita lakukan pengurangan berulang sampai hasilnya 0 ya. 12 dikurang 2 sama dengan 10. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lalu kita hitung berapa pengurangan berulangnya. Ada berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ya, terus kita letakkan di atasnya. Ya, lalu kita kalikan. 6 dikali 2 sama dengan 12, kita letakkan di bawahnya sini. Dan selanjutnya kita kurangin. 12 dikurang 12 sama dengan 0. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Di sini ada cara yang lebih gampangnya lagi apabila kamu sudah lebih tahu tentang perkalian. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Ayo kita jawab ya. 126 dibagi 6. Mari kita susun pembagian bersusun ke bawah. Ya, kita tulis 126 dibagi 6. Kita ambil dulu ya satu angka ya. 1 dibagi 6 tidak bisa, maka kita ambil 2 angka. 12 dibagi 6. Ya, 12 dibagi 6. Selanjutnya titik-titik kali 6 yang hasilnya 12. Ayo, siapa yang bisa perkalian 6 yang hasilnya adalah 12?
Ya, benar. 2. 2 dikali 6 sama dengan 12. Angka 2 ini kita letakkan di atas. Ya, kita letakkan di atas. Selanjutnya kita kalikan. Ya, kita kalikan. Kita kalikan dari atas ke bawah itu kita kali 2 kali 6 sama dengan 12. Kita letakkan ya. Selanjutnya kita kurangin. 2 kurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya 1 kurang 1, 0. Selanjutnya kita turunkan 6. Kita turunkan 6. 6 kita 6 dibagi 6, hasilnya setiap angka yang dibagi dengan angka yang sama ya, hasilnya akan sama ya. 7 dibagi 7 hasilnya akan sama, yaitu 1. Kita letakkan di atas sini ya, 1. Selanjutnya kita kali kembali, 1 dikali 6 sama dengan 6. Selanjutnya kita kurangi. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya adalah 21. Jadi 126 dibagi 6 sama dengan 21. Jadi bibit pohon yang diterima oleh setiap anak ada 21. Cobalah kerjakan latihan berikut ini di buku latihanmu. Setelah belajar pembagian, Udin dan teman-temannya mengambil bambu di belakang rumah. Mereka ingin bermain lompat bambu. Perhatikan tahap bermain sesuai gambar. Seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Yang gambar kedua, setiap pasangan memegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Selanjutnya gambar ketiga adalah gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan masing-masing 2 kali hentakan. Selanjutnya gambar yang keempat adalah pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sapit bambu, lakukan secara bergantian. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antar sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki pemain yang melompat akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.